Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang Anda memantau market ya teman-teman, di mana arahnya untuk Bitcoin sendiri sudah mengalami kenaikan ya lumayan 5,3% ya teman-teman di siang hari ini gitu ya. Dan diikuti oleh altcoin lainnya yang juga mengikuti merangkak-rangkak perlahan-lahan mengikuti naik gitu teman-teman, di mana kalau kita lihat di sini hampir semua altcoin ya, hampir semua token mengalami bullish moment seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini masih ada beberapa juga yang merah. Tapi untuk hari ini ya, hari ini dominan market ini hijau royo-royo ya teman-teman. Mudah-mudahan sih ini terus hijau seperti ini gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat dari Luna Classic ya, Luna Classic. Nah ini dia mengalami penurunan untuk hari ini teman-teman. Ini time frame 1 jam. Kalau kita lihat time frame harian, dia bisa dikatakan mengalami penurunan 0,51% ya teman-teman, seperti itu. Dari kemarin sempat ngepam tinggi-tinggian gitu ya untuk si Luna Classic. Nah, informasi terbaru perihal Luna Classic ya teman-teman, ini ada informasi terbaru di mana ini baru saya dapat ya. Ini sebenarnya ini 16 jam yang lalu ya updatean, tapi nggak apa-apa ya. Nah, di sini dijelaskan breaking news ya, bahwasannya Coinin berpartisipasi dalam launch burn proposal 3568, yaitu perihal 1,2% tax burn ya teman-teman, di mana cek pertama dan paling transparan untuk membantu. Nah, jadi ini diklaim nih teman-teman, Coinin ini adalah cek atau sentralisasi exchange pertama yang menerima tax burn yaitu 1,2% ya teman-teman, di mana proposal yang dijelaskan di proposal 3568 ya perihal pembakaran Luna Classic 1,2%. Dan di sini koin ini akan menerapkan hal tersebut teman-teman ya, dengan catatan ya kalau kita dapat 2000 retweet teman-teman, seperti itu. Nah, jika kalau memang ini bisa mencapai ke 2000 retweet, maka Coinin ini akan melakukan atau mengimplementasikan perihal pembakaran Luna Classic 1,2% untuk tax burn-nya, seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini tinggal 300-an ya, enggak nyampe 300 sih, 251 retweet lagi ya teman-teman, berarti tinggal sedikit lagi seperti itu. Nah, selain dari ini berarti sudah ada dua tempat ya, kemungkinan dua tempat Coinin dan apa yang kemarin agak lupa itu ya, intinya sudah ada yang menerima gitu untuk tax burn 1,2%. Nah, lanjut kalau kita lihat dari sebuah berita terbaru di mana lebih dari 530 juta masuk ke Terra Classic dalam 4 hari terakhir. Ada apa di balik tirai ini ya? Maksudnya timbul pertanyaan gitu teman-teman, di mana 530 juta US dollar teman-teman, ketika harga Luna kemarin ngepam itu diakumulasi sebesar 530 juta masuk ke Terra Classic seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini Terra Classic launch ya, rantai asli ekosistem Terra Luna yang runtuh, termasuk menarik investor, menarik arus masuk modal yang signifikan yang bertentangan dengan sentimen pasar kripto umumnya gitu. Memang kalau kita lihat dari sentimen pasar kripto saat ini, sentimennya sentimen bearish gitu teman-teman. Dan di sini dukungan disoroti oleh 534 juta US dollar yang mengalir ke kapitalisasi pasar jaringan dalam 4 hari terakhir pada 26 Juni. Nah, sejak 26 Juni ini sampai ke 29 ya, 90 Juni ini yang masuk untuk memberi launch ini sebesar 534 juta US dollar teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat pada tanggal 26 Juni ya, melonjak tinggi sebesar 922 juta pada 29 Juni, tumbuh 137% sesuai data CoinMarketCap ya, untuk kenaikan daripada launch ini teman-teman. Dan kalau kita lihat selama periode yang sama, harga Luna Classic ini melonjak lebih dari 120% untuk diperdagangkan pada nominal 0,00013 pada waktu pers ya. Harga tertinggi Luna Classic kayaknya di harga 1,3 gitu kepalanya teman-teman. Dan kalau kita lihat
Berarti minat orang-orang untuk masuk ke Luna Classic ini masih ada gitu teman-teman ya, walaupun masih banyak beredar rumor bahwasanya kalau kita masuk ke Luna Classic ini ya ibaratnya kita membeli aset yang gagal untuk gambling gitu ya, maksudnya dalam resiko besar gitu teman-teman ya. Jadi perlu kita riset lagi, analisa lagi, mau masuk apa enggak itu terserah kalian kan. Minat launch meningkat, jangan jadi setelah kejadian ini teman-teman minat para orang-orang untuk masuk ke Luna Classic lagi ini semakin meningkat, dan kecelakaan Terra terjadi setelah stablecoin algoritmiknya dipatok dari dolar, yaitu rantai asli terus menerima dukungan dari entry kripto yang berbeda. Misalnya beberapa pertukaran cryptocurrency terus menawarkan token Terra Classic gitu teman-teman ya, masih ada sih ya, masih banyak gitu yang memperdagangkan untuk Terra Luna Classic-nya. Nah, selain itu, Finbold yang melaporkan bahwa pemegang Terra Classic melonjak lebih dari 500%. Wow, ya jadi peningkatan ini melonjak lebih dari 500% ya teman-teman dalam sebulan. Pada 9 Mei ada 1642 pemegang yang tumbuh menjadi 10.266 pada 5 Juni. Wow. Jadi dalam waktu sebulan ini peningkatan holdernya ya, pemegangnya ini meningkat sangat drastis teman-teman, sekitar ya kurang lebih 8.000 sekian lah ya peningkatan untuk holder Luna Classic, dan di sini meningkat sebesar 525,21%. Wow, cukup tinggi kalau kita lihat ya. Dan di sini juga faktor berikutnya yang mendukung kenaikan daripada si Terra Luna Classic, yaitu rencana anonim untuk mengekspo Do Kwon teman-teman. Jadi ya memang ketika kenaikan Terra Luna Classic ini tiba-tiba si Anonymous ini ya ngasih ultimatum ya gitu terhadap Do Kwon, ya ditujukan kepada Do Kwon untuk dia mencari penyebab mengapa kok bisa jadi seperti ini, apakah ada indikasi orang dalam dan sebagainya. Nah, setelah Anonymous ini memberikan statement atau surat terbuka untuk si Do Kwon, tiba-tiba ya kenaikan itu semakin meningkat gitu teman-teman. Kenaikan Terra Luna Classic ini semakin meningkat. Nah, jadi di sini berita yang positifnya yaitu sudah ada beberapa exchange ya, bukan beberapa, dua ya, itu yang sudah akan menerima tax brom 1,2% ya, itu berita positif yang pertama. Terus yang kedua yaitu berita perihal Anonymous yang akan membantu menyelidiki ya, intinya mencari kejanggalan yang ada ya di Terra Luna Classic ini, kenapa sampai parah seperti ini, itu juga cukup positif. Terus yang ketiga yaitu perihal orang-orang yang masuk ke dalam Terra Luna Classic semakin meningkat ya, alias bisa dikatakan masih banyak orang yang ingin mencoba berinvestasi terhadap Terra Luna Classic gitu teman-teman. Jadi tetap kalau kalian ingin masuk ya tunggu dia koreksi dulu dan analisa lagi ya, kalau kalian mantap ya silakan gitu teman-teman. Kalau saya pribadi, saya sudah cukup dengan apa yang saya punya waktu kemarin gitu. Nah, mungkin ini dulu perihal Terra Luna, semoga bermanfaat. Salam cuan.